Oke, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Balik lagi di podcast Muda Berdampak Official. Oke, langsung aja Mas. Luar biasa banget. Tak selang kemarin sudah kita bareng pembicara yang luar biasa atau narasumber luar biasa dari PD kami Kota Salatiga, dan itu kita juga sedang memang mengulik atau ya mencari tahu lebih dalam organisasi eksternal yang ada di UIN Salatiga itu sendiri, Mas. Iya. Nah, kira-kira gimana nih Sekarang sama siapa ini? Pimpinan mana lagi ini yang kita ngopi-ngopi ngobrol-ngobrol ini? Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung aja. Halo, Kak. Kak siapa? Silakan. Halo, Kak. Boleh langsung perkenalan aja, Mbak. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Isna yang kebetulan mahasiswa UIN Salatiga. Saat ini kebetulan saya diberikan amanah untuk menjadi ketua cabang DPC GMN Kota Salatiga. Begitu kira-kira. GMNI ya? Apa sih Mbak itu GMNI? GMNI apa ya? Banteng kecil enggak lah. Oh, PDIP U19 ini? Bukan? Enggak. Apa ini? GMNI itu kan kepanjangan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ya, yang mana organisasi eksternal ini berideologikan Marxisme ajaran Bung Karno. Gitu. Pengikut Bung Karno. Pengikut Bung Karno. Berarti pengikut Bu Mega bukan? Waduh. Pembinanya siapa ini? Bu Mega ini? Langsung dari Waduh, di pusat. demo ini langsung. Oh, berarti berideologi marahin ya. Berarti jika mengikuti ideologi dari Soekarno. Betul. Apa sih yang ditonjolkan? Marahin itu apa? Marxisme sendiri itu kan ideologi yang muncul ketika Bung Karno itu bolos kuliah. Oh, bolos kuliah. Oh, pantas ini mahasiswa yang sering bolos kelas. Masuk ke MNI ya, cocok. Gua banget sih. Wah, jangan gitu dong. Gimana ini? Jangan di-cut, nanti nggak komprehensif gitu. Ya. Jadi ketika Bung Karno itu bolos kuliah, beliau mengayuh sepedanya berkeliling kota Bandung kan, yang sampai beliau berhenti di salah satu sawah dan bertemu seorang petani. Petani tersebut sudah menggarap sawahnya dan juga bertanya lah itu, agak bertanya dikit, kepo-kepo dikit gitu lah ya. Kepo-kepo dikit lah Bung Karno terhadap petani tersebut. Petani tersebut punya alat, tapi dia nggak bisa memaksimalkan produksinya, sehingga dia itu nggak bisa kita sebut sebagai proletar karena beliau punya alat gitu. Yes. Cuman bagaimana memanage untuk mendapatkan penghasilan lebih itu seperti apa? Yeah. Gitu kan. Dia tertekan dengan sistem dan lain-lain. Akhirnya dari situlah muncul bahwasannya Marxisme sendiri, kebetulan bapaknya itu namanya Marhen. Akhirnya Soekarno itu Bapaknya Soekarno itu namanya bukan, bapak yang ketemu si petani ini. Jadi Marhen itu asal muasalnya nama orang, nama petani. Jadi baru tahu. Jadi ketika menemukan case tersebut, akhirnya Soekarno menyebut bahwasanya orang-orang yang tertindas dengan sistem, punya alat produksi, punya lahan, punya sawah tapi tidak bisa mengelola itu disebut sebagai marxis. Itu awalnya. Luar biasa banget. Langsung tak cut aja, Mas. Kayak pertanyaan yang terbesit dalam otak gue ya, Mbak ya. Kenapa lu milih GMNI? Apakah lu bener-bener Apakah ikhlas? dari tani? Apakah ada golongan petani? Tapi dari tambang-tambangnya enggak sih, Mas. Bumi Minatani. Oh, iya. Orang Pati ini. Oh, Orang Pati. Pati. Bahaya sih. Kenapa ini? Sebenarnya awalnya itu karena mungkin masih maba banget ya aku pada saat itu. Cuman ya bersyukur juga. Aku tuh tipikal orang yang tidak suka mengkotak-kotakan agama. Cuman aku hidup di lingkungan yang agama itu dikotak-kotakan gitu. Yes. Jadi misal kayak sorry to say, kamu Kristen nih, aku nggak boleh lah berteman sama kamu, atau aku harus punya gap sama kamu gitu. Nah, aku nggak suka dengan hal-hal yang seperti itu karena memang dari kecil kan aku tumbuh di yayasan Islam Oke, gitu. Masya Allah. Masya Allah. Gitu. Islamis sekali. Muncullah kayak rasa jengkel ya. Akhirnya dengan aku ikut beberapa kegiatan GMNI pada saat itu, meskipun aku belum sah sebagai anggota, cuman aku merasa tertarik gitu lah. Di antaranya seperti diskusi, kemudian baca buku bareng meskipun aku nggak suka baca gitu. Oh. Bohong banget nggak sih, Mas? Tapi emang iya. Oh iya, berarti di dalam GMNI itu dari semua golongan ya di sana? Iya. Dari betul. agama apapun, golongan apapun.
nggak harus petani berarti ya? Nggak harus petani dong. Siapa Masa ya? yang memperjuangkan hak-hak tani yang harus petani kan nggak gitu. Oke, jadi gitu ya Sobat Muda Berdampak. Jadi secara tidak langsung Kak Isna ini berangkat dari tidak ingin terkotak-kotakan atau berangkat dari masa lalu atau pengalaman hidupnya yang dulu. Nah, dia memilih GMNI sebagai tambatan berprosesnya dia di UIN Salatiga terutama ya. Tapi udah lulus Kak atau Alhamdulillah sudah. oh udah sudah. Sekarang lanjut S2 atau? Iya, lanjut S2. Ya, keren ya. Keren banget. Makanya. Ini kayaknya mentor gua nih selanjutnya. Boleh nggak join GMN ini? Aduh, Nah, dipecat PMI. jangan gitu. Nanti saya dimarahin sama ketuanya yang baru ini. Kan habis apa namanya musyawarah cabang. Konferensi. Ya, nanti bisa kita kontak-kontak di belakang lah ya. Nanti ayo ikut PPAB kan gitu. Oh, masa penerimaannya apa namanya, Kak? Nah, masa penerimaannya itu namanya PPAB, bukan penerimaan anggota baru. Oh, ibaratnya sama apa-apa di PMI itu Iya ya? betul. Kemudian nanti untuk menjadi kader ikut yang namanya KTD kayak PKD. Terus kader. jenjangnya terus apalagi paling tinggi? Habis itu KTM menengah, itu yang terakhir KTP. Pusat. Oh, terakhir lagi? Training. Udah itu. Enggak PDI? PDI. Bercanda dong. Aduh ini. Ini bumbunya mah dia masnya mah. Nanti tiketnya bagian itu doang Ya, aja. kayak PMI itu PKD. Enggak sih. Apa PKL ya? PKB. Terus apa itu yang terakhir? PKB. Ya enggak yang habis PKL apa? PKN. PKN. terus PKN. PKB. Ya itu guyonan Ya, itu kita lah. Oke, terus mumpung masih ngebahas terkait asal usul atau sejarah dari GMNI sendiri ya kayak. Jadi secara tidak langsung kalau Arif sendiri denger GMNI kan pasti panggilannya Bung dan Sarina. Jadi Sarinah Isna nih berarti. Betul. Oke. Kak Sarinah Isna. Nah, itu tuh sejarahnya ada dong seharusnya. Kenapa Ada, Sarinah? ada. Kan itu ibarat kata pasti ada ceritanya juga di balik cerita Marhen itu tadi seperti itu. Nah, itu gimana tuh? Kalau Sarina sendiri itu kan nama pengasuh Bung Karno ya. Oh, pengasuh Bung Karno. di waktu kecil. Nah, pengasuh Bung Karno waktu kecil itu namanya Sarina. Beliau yang mengenalkan Bung Karno bagaimana sosialisme itu bekerja. Cuman dengan lini yang paling sederhana di kehidupan rumah tangga. Sampai akhirnya Bung Karno menulis buku Sarinah itu. Oh. Dan Sarinah itu salah satu materi wajib yang ada di GMN. Oke. Itu Sarinah. Jadi kalau misal apa ya? Feminismenya lah gitu. Iya. Cuman lebih ke culture masyarakat Indonesia. Oh, berarti bukan Sarinah. Siapa kemarin yang meninggal? Tokoh perempuan? Siapa itu? Siapa yang buruh pabrik yang Marsinah itu. Marsinah, oh iya. Beda lagi. Beda. Mirip-mirip Iya, namanya. Ada AA-nya. Oh, iya. Oke, ngomong-ngomong GMNI ini. Ya. Gerakan di kampus tuh sampai mana sih? Gerakannya mana sih? Kok kayak kami ya kayaknya? Ini salah satu ormek-ormek yang termasuk yang minoritas Ya, ini. bener banget. Coba ceritain gerakan di kampus gimana sih GMNI ini? Kalau so far gerakan di kampus mungkin ketika apa namanya terdapat kegiatan-kegiatan kampus yang mengharuskan teman-teman ormek ini berkumpul ya. Mungkin di zamannya Prasnifta kita kan sudah pernah bertemu ketika itu di kantin kontainer kita bergerak bersama seperti itulah. Setidaknya apa ya? Kita ikut sumbangsih dalam pergerakan-pergerakan yang memang itu harus diupayakan gitu. Mungkin kalau untuk yang fokus jadi ketua Dema atau belum ya karena rekomnya kurang Bapak, mohon gitu. maaf. Belum, tapi akan. Belum Orientasinya juga. akan. Tergantungin nanti pemegangnya siapa kan begitu. Oh gitu. Maksudnya harapan dari kita sendiri kan akan mendobrak Oh, gitu nggak sih? iya. Jadi secara tidak langsung jadi nanti bumbu-bumbu untuk ya kompetisinya kan jadi lebih nyala gitu. Iya, harapannya sih memang bisa berbaur gitu ya di Iya. antara ormek-ormek yang lain biar tidak terlihat dominan gitu. Kan pastinya pandangannya jika dikuasai satu ormek kan, wah ini sentimen apa segala macam padahal enggak. Kita ini so far fine gitu loh. Ya, fan-fan aja. Oh, fine aja gitu. Oke, apalagi gerakan? Oke ya, tadi kayaknya belum masuk politik kampus ya. Wah, Waduh. Main nggak di politik kampus ini GMNI? Terakhir di politik kampus kita ikut di PIM. Itu kan ketua PIM yang kemarin kan kebetulan teman-teman KM. ya. Sekarang kemarin Maksudnya pemira yang kemarin. Yang kemarin. yang tahun kemarin ya? 2024 berarti. 24? 2023. Iya. Oh itu teman-teman GMNI. Iya, kalau yang sebelumnya kan sekarang di cabang. Kalau yang 2024 kemarin itu
anak syariah. Oh, saya kira itu teman-teman HMI di situ BEM. Ada teman-teman GMNI juga. Pimpinannya dari GMNI. Kebetulan dari kebetulan GMNI. dari GMNI. Luar biasa banget emang. Tapi ada yang lolos politik kampus enggak? Aduh, ada nggak ya? Belum ya? Pertanyaan Ya, kita yang ikut mungkin berdinamika aja sebenarnya. Buat Biar- berproses aja latihan. biar belajar, oh ternyata politik kampus seperti ini. Biar nggak yang melulu apa ya? Biar kalian tuh ada dinamikanya gitu. ya, jadi buat kayak sulut api juga kan kayak secara tidak langsung oh GMN itu ada. Iya, orientasinya bukan menang tapi setidaknya ikut berdinamika. Luar biasa banget emang. Bukan akhir tapi prosesnya. Iya, betul. Gitu. Ini Boleh, boleh. filosofi kehidupan itu Itu kan seperti nanti terbentur pendarahan dalam kan. Wah, pendarahan dioperasi nih. Oke, mungkin tadi udah dibahas juga terkait politik kampus ya kan. Berarti secara tidak langsung gue lebih general aja ya. Tantangannya apa sih kalau di Salatiga kampus. terkait GMNI? Apalagi kan kalau GMNI sependek pengetahuanku ya itu kan memang masanya di Jogja itu kan memang kayak UGM yang non PTKIN. Iya. Nah ini pasti Iya. tantangannya apa aja sih kalau di PTKIN terkait Oh, GMNI? cara penjaringannya kan mayoritas juga di UIN, terkhususnya Ya. kan orang-orang NU lah, lingkupnya larinya biasanya ke Aduh PMI. bawa ormas lagi. Ini kita belajar apa antropologi kampus ya. Iya. Sebenarnya cara apa ya? nariknya itu gimana? Oh, nariknya kita cari Mencari aja orang yang keadilan. tersakiti enggak lah. Enggak lah. Mas Pur kan tersakiti. Kenapa saya ini? Enggak lah yang jelas kita menawarkan itu tadi ya, kita kan punya ideologi, kita memberikan gambaran yang memang segeneral mungkin agar bisa diterima, Yes. cuman kita tidak menuntut mereka untuk ikut. Benar banget. Dan kita harus memberikan apa ya, mengulur tangan lah untuk saling membantu apa segala macam, baik itu kader maupun non kader. Orang-orang yang di sekitar kita, khususnya teman-teman yang sudah ber-GMNI harus tetap berbuat baik dengan teman-teman yang GMNI atau yang non GMNI, katakanlah seperti itu. Jadi nanti lama-kelamaan itu akan menjadi magnet gitu loh. Dengan kita memberikan personal branding yang bagus, citra yang bagus kan gitu. Oh, Hal-hal yang saling membantu. ya. Ngomong-ngomong tentang mengenalkan ini, kan tadi ideologi dari GMNI itu marahin lah, memperjuangkan hak petani. Iya. Nah ini gerakan GMNI di Salatiga terkhusus itu untuk petani apa sih Kalau selama ini? so far kalau untuk Salatiga sendiri kan memang bukan apa ya, basically area petani gitu ya, karena lumayan apa ya, bisa dikatakan agak perkotaan juga. Cuman yang terakhir ini teman-teman GMNI itu ikut apa namanya, advokasi di ini apa namanya, Ngronggo itu loh, TPA Ngronggo. Ah, tempat pembuangan Itu kan kita itu kita ada apa namanya, kerjasama sama salah satu ormas. Jadi untuk bareng-bareng mencari solusi dari TPA Ngronggo yang mungkin 2 atau 3 tahun lagi itu udah Itu daerah mana sih, Mbak? daerah Kumpul Rejo ya, Kelurahan Kumpul Rejo. TPA-nya Salatiga ya? Betul, itu kan kondisinya ironis sekali ya. Bahkan ketika malam hari radius 3-4 bahkan lebih ya mungkin, itu tuh baunya kecium sampai rumah loh. Bener itu. Serius itu. Apalagi musim hujan. Bayangkan itu kan nanti berdampak ke kesehatan masyarakat juga kan khususnya. Dan teman-teman GMNI itu memperjuangkan itu untuk hari ini. Mungkin teman-teman yang lain juga ada, cuman untuk saat ini GMNI bekerjasama dengan salah satu ormas untuk mencari solusi terkait itu. Ya entah kompensasi atau apapun lah. Tapi itu masih dalam proses Dalam perjuangan proses, juga. Iya. Oke. Lanjut dulu Mas, lanjut dulu Mas. Oke. Berarti di Salatiga ini berapa tahun menjabat selaku ketua cabang? 2 tahun ya. Oh, udah- satu periodenya 2 tahun. Iya, udah mau konvercap ini. Oh, udah mau lengser ini. Iya. Terus nanti naik PDI. Wah, Tanya kan sekedar waduh, tanya. takut kena sipol nanti nggak bisa CPNS dong. Oh, targetnya CPNS. Enggak lah, enggak. Berdikari kita. Oke. Kalau mau kaya, berdikari. Luar biasa idealisme. Mungkin kalau sudut pandang jenengan selaku ketua apa sih tadi cabang, namanya apa sih cabang ya? DPC GPNI Kota Salatiga ini. Kenapa kita harus gabung ke MNI? Kalau ditanya kayak gitu, aku nggak bisa spesifik jelasin ya, tapi ikuti kata nurani aja. Mau ikut ormek-ormek yang lain silakan. Yang penting sesuai dengan hati nurani. Jangan membohongi karena wah aku sorry itu sih ya, wah aku NU berarti aku harus masuk PNI, wah aku Muhammadiyah harus masuk IMM. No, nggak tentang itu. Tapi semua organisasi itu mengajarkan hal baik gitu. Oke, berarti secara tidak langsung GMNI pun ya bebas terbuka untuk siapa terbuka aja. untuk siapa aja. Begitu juga ormek-ormek yang lain kan gitu.
Oke, mungkin langsung ke isu nasional aja nggak sih Mas? Iya ini Iya. kita lagi rapi Indonesia gonjang-ganjing, belum nikah udah gonjang-ganjing ini gimana bubar. Aduh. Ini gimana menurut sampean selaku ketua cabang aktivis mahasiswa ini gimana mengenai isu nasional yang lagi gonjang-ganjing? Kalau melihat kejadian hari ini ya, ini kan udah mulai melebar case-nya. Jadi kita nggak kembali ke fokus utama gitu. Kan fokus utama kita kan DPR. sasaran kita kan DPR, Yes. tapi sekarang kita malah dibenturkan dengan polisi, ditambah ada penjarahan-penjarahan dan lain-lain yang mana itu malah merugikan diri kita sendiri nggak sih? Bener banget. Kita harus kembali lagi ke fokus kita dari awal. Apa ya, kita menuntut kan sebenarnya masalah awal dari demo-demo sampai meledak seperti ini itu kan karena tunjangan itu kan. Iya. Meskipun sebelum-sebelumnya sudah ada masalah-masalah lain gitu. Cuman yang akhirnya meledak isu Pati itu ya, demo di Pati terus kemudian melebar kemana-mana karena Gara-gara kenaikan Pati pajak. kayaknya. Iya, makanya ini kayaknya Mbak Sarinah Isna ini ikut nih kayaknya demo di Pati. Waduh. Turunkan siapa Sudewo. Sudewo. Jadi turun nggak itu? Waduh. Diturun nggak ya? Ikut menurunkan Sudewa nggak? Aduh. Pak Bupati Sudewa. Takut salah ngomong nanti langsung hilang tiba-tiba gitu kan, nggak lucu juga. Ini mau kelar ini tesisnya tiba-tiba hilang kan nggak lucu. Selesaiin tesis dulu. Ah, ah. Berarti peran GMN ini di permasalahan isu ini apa ini? Yang jelas teman-teman juga ikut aksi ke jalan ya. Untuk yang teman-teman game lain, kalau untuk Salatiga sendiri karena memang ya mungkin jenengan juga tahu ya, kemarin juga ada apa namanya aksi solidaritas bareng teman-teman ojek itu kan memang mengatasnamakan mahasiswa gitu. Jadi keseluruhan, nggak hanya Cipayung atau apa gitu. Cuman kalau menanggapi isu nasional ini ya yang disayangkan itu tadi melebar. Banyak orang yang FOMO lah kita katakan seperti itu, ikut demo asal-asalan apa segala macam, tapi tidak paham dengan tuntutan yang sebenarnya mau digaungkan gitu. Itu yang menjadi penyesalan buat teman-teman mungkin, dan sempat menjadi bahan diskusi juga. Ya walaupun ini ya Mbak ya, secara tidak langsung kalau kita ngebahas terkait demonstrasi itu kan memang ada beberapa yang mengatakan bahwa itu kan memang penggiringannya kan ada beberapa oknum yang ngebikin chaos itu tadi. Betul. Jadi secara tidak langsung kan memang arahnya di darurat militer itu tadi. Iya betul. Nah, tapi berarti ini GMN itu secara tidak langsung pro rakyat lah ya, pro demonstrasi yang bukan pro polisi lah ya. Waduh. Atau pro polisi nih kan? Aduh, enggak lah. Karena kemarin juga di beberapa aksi di Solo, terus di Tegal atau di mana ya, itu ada teman-teman GMN juga yang terluka di Semarang juga. Dan itu apa ya, ironis sih dengan apa pihak aparat yang demikian gitu. Ya. Malah jadinya apa namanya demonstran ini dibenturkan sama aparat gitu. Yes. Sedangkan pejabatnya masih bisa joget-joget gini-gini kan, velocity gitu enggak lah. Oke, luar biasa banget Mas. Jadi secara tidak langsung tadi sudah ngebahas juga dari awal sampai sekarang dari isu nasional, pergerakan kampus juga, terus GMNI melihat dari sudut mata Sarinah Isna sendiri Pandang pribadi. terkait demonstrasi atau yang sedang marak di negara kita Indonesia. Nah mungkin kalau dari Arif sendiri lebih ke sebagai seorang Sarinah itu ada nggak sih tokoh inspirasi dari seorang ketua DPC Salatiga Sarinah Isna itu yang ngebikin bisa ya tetap semangat dan melanjutkan estafet di GMN itu sendiri? Apa ya? Yang jelas yang pertama ibu saya ya, karena ibu saya itu GMNI? Oh enggak, ibu saya itu orang yang nggak berpendidikan. Oh, gitu sih. oh iya. Orang yang nggak punya pendidikan, tapi beliau itu sangat mendukung saya untuk berpendidikan setinggi mungkin dan membebaskan saya untuk memilih apapun itu selagi saya bisa mempertanggungjawabkan. Dan menurutku hal itu tuh nggak semua ibu bisa seperti itu, apalagi saya anak perempuan gitu loh. Nah maka dari itu yang pertama saya idolakan adalah ibu saya sendiri. Dan yang kedua siapa ya? Yang kedua mungkin ini sih Dia Safira itu ya. Dia Safira? Itu kan Siapa? tokoh feminis itu. Oh, tokoh feminis. Indonesia, iya. Boleh dijelasin apa yang diidolakan sama Dia Safira? Diva Safira. Dia Safira. Dea. Itu kan dia benar-benar apa namanya? Gencar banget di isu-isu gender begitu, kayak memperjuangkan hak perempuan, terus melihat dari sudut pandang humanis, bukan dari sudut pandang. Soalnya itu saya perempuan tuh nggak boleh gini kan banyak sekali ya aturan-aturan bahwasanya perempuan itu tidak boleh, serba tidak boleh gitu. Tapi
tapi pemikiran Dia Safira itu banyak menginspirasi sih. Oke, luar biasa. Mungkin apa ya judulnya aku lupa. Aku punya tapi lupa judulnya. Coba Nanda. Iya, ya itulah ya. Oke, terus berarti nggak ada nih tokoh inspirasi atau inspirator dari tokoh game ini sendiri, mungkin dari Bung Karno sendiri atau Atau nggak ngefans Bung Karno sebenarnya? Tadi nggak disebutkan soalnya. makanya kaget saya. Ya, aku suka dengan pemikiran-pemikiran Bung Karno terkait revolusioner. Cuman memang ada beberapa lah yang nggak aku suka. Contohnya yang menganggap perempuan sebagai keindahan itu aku nggak suka. Makanya kayak ya udahlah aku mending cari yang lain gitu karena biar lebih up to date aja dengan perkembangan zaman gitu loh. Karena kita hidup di era digital, jadi mungkin menyesuaikan aja. Berarti udah terlalu kuno lah yang ngidolain Bung Ya Karno. bukan kuno, cuman ya lebih baru aja gitu. Oke, siap. Luar biasa, ada lagi Mas? Ngomong-ngomong tentang gerakan mahasiswa, tadi sempat kelewat. Gimana menurut jenengan ya? Ini kan gerakan mahasiswa semakin kesini semakin memudar. Kita lihat gerakan mahasiswa dekat dengan kekuasaan. Gerakan mahasiswa terpecah belah. Mahasiswa sibuk event dan lain sebagainya. Menurut jenengan gimana? Sebenarnya hal ini juga pastinya dirasakan oleh orang-orang lain, apalagi pasca COVID ya tentunya. Pasca COVID itu benar-benar setelah menikmati belajar online, akhirnya dari teman-teman mahasiswa khususnya anak muda itu tuh kayak lebih tertarik dengan hal-hal yang berbau langsung output gitu loh. Misal kayak bikin event, oh iya aku dapat sertifikat. Pragmatis, Kayak gitu. semakin Betul. pragmatis. Jadi enggak yang melihat apa peluang-peluang di organisasi itu kita bisa belajar segala macam, berinteraksi dengan teman-teman yang lain, meskipun memang di event-event tertentu pun mereka juga tetap bisa berkomunikasi dengan yang lain, berinteraksi dengan yang lain. Cuman kan di sini kayak lebih ada pakemnya gitu loh. Kalau organisasi itu kan pasti ada pakemnya gitu. Jadi belajar di situ, belajar berdinamika di organisasi seperti apa. Nah, hal itu memang sudah agak sedikit menyurut gitu ya. Bukan sedikit, malah lebih menyurut ya. Agak menyurut sekali lah. Mungkin baik di GMNI maupun di organisasi-organisasi yang lain. Nah, ya dengan keadaan seperti ini kita juga harus berbenah juga dong secepatnya. Ini bagaimana kita menarik teman-teman untuk berorganisasi agar dari kita pun ada regenerasi juga. Bener gitu, banget. selanjutnya ya kita membawa organisasi lebih fleksibel aja. Oke, kita teman-teman sukanya sepak bola, ayo kita berdiskusi sambil sepak bola. Katakanlah sepak bola dulu, Oh, kita diskusi ya. tipis-tipis gitu. Jangan yang berat-berat, soalnya anak-anak sekarang itu kok langsung tiba-tiba kita bikin kegiatan tidak nggak tertarik, Iya. ya kan? Pendekatannya lebih halus. berarti. Betul. Untuk mengatasi pragmatisme teman-teman mahasiswa terutama. Mengenai perpecahan ini gimana? Waduh, perpecahan apa ini? Kita lihat aja BEM SI itu terbagi dua, ada BEM SI Rakyat Bangkit, Kerakyatan, mana BEM Nusantara. Mungkin ormek-ormek sebagian juga ada yang dualisme. Kan ini menjadi keprihatinan tersendiri. Padahal mahasiswa itu menjadi harapan, agent of change, tapi jalan masing-masing, tidak solid. Itu gimana? Apa ya? Karena makin kesini itu kan makin pragmatis tadi. Jadi masing-masing punya kepentingan, nggak kembali ke kepentingan bersama, visi misinya apa seperti itu. Jadi ya segera taubat aja deh, segera sadar gitu. Enggak lah itu. Ya begitulah. Setidaknya kita kembalilah ke visi misi utama kita tuh berorganisasi harusnya seperti apa. Jangan hanya serta-merta karena kepentingan kita terpecah belah. Tuh dengarkan pimpinan-pimpinan elit-elit mahasiswa gitu ya. Elit-elit mahasiswa ya. Elit-elit mahasiswa yang mementingkan kepentingannya sendiri, memecah belah. Gue enggak sih, gue enggak ikut-ikut sih. Gue kupu-kupu Mas. Merendah sekali. Sama apa anjir. Jadi pimpinan. Oke, terus kan ini kan lagi S2 ya kayak berarti. Iya betul. S2 sebagai di Win Salatiga kan. Nah, itu nanti untuk jenjang selanjutnya berarti apa nih PDI atau gimana? Sebagai anggota atau Ini serius ini. Ya, ini serius, Apakah di ini PDI? It's okay, itu kan pilihan. Pilihan. Politik. Karena kan masuk partai itu juga nggak salah juga. Bener banget, apalagi sekarang kan berkecimpung di sebagai ketua loh padahal loh di GMNI kan berarti ya udah relevan banget nggak sih gitu. Pasca demis ini mau diteruskan kemana perjuangannya? Ya. Pasca demis ini yang jelas apa ya? Segera menyelesaikan studi yang jelas itu biar nggak bayar UKT lagi toh. Dan setelah itu mungkin kalau untuk masuk ke partai politik kayaknya nggak dulu deh, belum. Why? Belum. Belum. Allah. Sudah tapi belum. Aduh, enggak lah.
tapi belum tertarik, belum ketemu apa yang menarik gitu. Paling ya mentok-mentok yang jelas aku pengen ternak lele gitu aja sih. Jadi pengusaha. Bener. Jadi mencerminkan Sarinah dan Marhen banget nih Mas. Oh enggak jadi petani. Kecil. Oh ya petani kan nggak harus. Sawah mahal sekarang. Kan ternak lele juga tani ya. Iya. Tani lele. Tani lele gitu. Marhen banget berarti. Nah, bener banget. Oke, mungkin untuk terakhir ya Mas ya. Terakhir kan? Apa ada lagi? Sebenarnya banyak tadi Iya, yang pengen saya bahas dengan Sarinah Isna ini. Tapi berhubung memorinya kayaknya full nanti. Langsung saja nanti di luar konten ini kita ngobrol. Mungkin langsung closing statement. Oke, mungkin untuk terakhir kali closing statement dari Kak Isna, sama boleh diajak buat teman-teman sobat mode berdampak untuk Promosi join ini. GMNI, nggak masalah. Promosi boleh lah. Silakan. Kalau punya latar belakang sama seperti saya, ayo masukin nanti. Gitu. Ya, yang jelas pesan untuk teman-teman mahasiswa ya khususnya, jangan sampai keinginan untuk berorganisasi itu hilang, musnah begitu. Karena dari organisasi lah kita akan banyak belajar dan berproses. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu Mas. Ini 1 juta penonton soalnya. Oke, Amin. berarti bukan kalau sama apa gimana sih tadi? Kalau sakit hati join game itu bukan ya? Bukan untuk bercanda gimmick aja. Oke, siap. Oke, ada tambahan? Cukup. Oke, mungkin gitu aja teman-teman sobat muda berdampak. Jadi kita sudah mengupas atau mengulik sedikit banyaknya dari awal apa itu GMNI, terus bagaimana GMNI bergerak di kampus, terus kemudian isu nasional sedikit-sedikit dan terkait kepribadian dari Kak Isna itu sendiri. Jadi secara tidak langsung semoga apapun yang kita atau kalian dengerin nantinya bisa bermanfaat. Entah itu nanti kalian mau join GMNI, Ormek lain, PMI, HMI, itu hak kalian. Yang terpenting semua organisasi itu mengajarkan kebaikan. Seperti itu. Oke. Setuju. Mungkin Cukup. sudah langsung tutup. Oke, cukup. Ada pesan lagi? Follow mungkin? Follow apa ini? Ya, jangan lah. Enggak. Oke, udah mungkin gitu aja teman-teman. Sekian, saya Muhammad Arif Furqon, staf MB, pamit undur diri. Saya Miftah Khairudin, pamit undur diri. Oke, see you next time di episode Muda Berdampak official berikutnya. Oke, see you, sekian dan terima kasih.